Berjumpa lagi dengan Kak Sheba dan Kak Dora. Nah, adik-adik semua di rumah apa kabarnya? Kak Sheba dan juga Kak Dora berharap adik-adik semua di rumah tetap sehat dan tetap sukacita ya. Amin. Nah, Kak Dora, kita mau ngapain nih habis ini? Kita mau sama-sama berseru kepada nama Tuhan dan berdoa. Nah, adik-adik semua di rumah ikutin Kak Sheba ya. Kita akan menyeru nama Tuhan sebanyak 5 kali. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berseru kepada nama Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Adik-adik di rumah dengan sikap yang tepat, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa ya. Oh Tuhan Yesus, Tuhan mohon pimpinanmu atas sidang kami pada hari ini. Biarlah kami dengan sukacita memuji Tuhan dan dengan sukacita mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, supaya lebih sukacita lagi, mari kita berkidung. Baginya tidak ada yang mustahil. Yuk kita puji Tuhan lagi bersama-sama. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Hana di cerita sidang anak-anak minggu ini. Hari ini, sebelum memulai cerita, Kak Hana mau mengajak adik-adik untuk berdoa bersama. Nah adik-adik, kita berdoa bersama dengan sikap yang tepat ya. Mari kita berdoa bersama. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kau membawa kami boleh berbagian di dalam sidang anak-anak minggu ini. Berkati kami Tuhan, menjadi anak-anak yang mau dengan taat mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, sehingga kami juga dengan cermat memperhatikan setiap perkataan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Puji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum Kak Hana cerita, Kak Hana mau tanya nih, minggu lalu ceritanya tentang apa ya sidang anak-anaknya? Ayo, masih pada inget nggak? Benar banget, ceritanya tentang perintah yang pertama.
Ada yang ingat nggak bunyinya perintah yang pertama itu apa? Hayo, apa bunyinya perintah yang pertama? Benar banget. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah, sekarang hari ini nih, Kak Hana mau cerita tentang perintah yang kedua. Hayo, adik-adik, tahu nggak apa bunyinya perintah yang kedua? Ayo, tahu nggak? Oke, kalau nggak tahu, baik-baik dengerin cerita Kak Hana hari ini dulu ya. Nanti kita bakalan tahu tuh apa bunyi dari perintah yang kedua. Oke, mari kita mulai ceritanya. Jadi adik-adik, pada zaman dahulu ada bangsa-bangsa yang tinggal di sekitar orang Israel. Bangsa-bangsa ini tidak mengenal siapakah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Nah, di dalam ketidaktahuan mereka itu menganggap bahwa Tuhan itu ada banyak, gak cuma satu. Padahal Tuhan itu hanya satu adik-adik. Siapa hayo? Benar banget, Tuhan Yesus. Nah, di dalam ketidaktahuan mereka menganggap bahwa ada banyak Tuhan. Akhirnya mereka membuat patung dan mereka sujud menyembah patung itu. Tetapi apa yang mereka anggap Tuhan ternyata itu hanyalah sebuah berhala. Berhala itu, patung itu mempunyai mata tetapi tidak bisa melihat, mempunyai mulut tapi nggak bisa bicara, mempunyai telinga tapi nggak bisa mendengar. Mereka nggak bisa melakukan segala sesuatu adik-adik. Bahkan mereka tidak bisa memenuhi setiap keperluan kita. Yang paling penting, mereka tidak bisa menyelamatkan kita. Nah, itulah berhala. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup memenuhi setiap kebutuhan kita. Tuhan yang mampu menyelamatkan kita. Jadi berhala itu bukan Tuhan kita adik-adik. Tuhan kita hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang berpikiran bahwa segala sesuatu yang kelihatan itu nyata. Tetapi adik-adik perlu kita tahu dan ini sangat penting. Meskipun Tuhan Yesus itu tidak kelihatan, tapi kita harus percaya adik-adik bahwa Dia adalah Tuhan kita yang hidup. Dia adalah Tuhan yang ada di dalam diri kita. Tuhan tinggal di dalam kita. Jadi kita harus percaya meskipun Tuhan Yesus itu tidak kelihatan. Meskipun Tuhan tidak terlihat, tetapi Tuhan sanggup mendengarkan setiap doa-doa kita. Adik-adik, ketika adik-adik ada kesulitan, ketika adik-adik ada pergumulan, adik-adik boleh mencoba berdoa di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan mendengarkan. Entah waktunya cepat atau lambat, tetapi Tuhan pasti menjawab dan mendengarkan doa adik-adik. Adik-adik, tahu nggak sih ketika kita menyembah Allah lain atau menyembah berhala selain Tuhan, hati Tuhan itu sedih adik-adik. Karena memang Tuhan tidak menghendaki setiap kita, anak-anaknya, menjadi orang yang menjadikan segala sesuatu yang selain Dia itu untuk kita sembah. Karena itu akan menggantikan diri Tuhan di dalam hidup kita. Adik-adik, kita jangan mengambil sikap yang sedemikian ya. Kita tetap harus percaya dan teguh bahwa hanya satu Tuhan kita yang layak kita sembah, yaitu Tuhan Yesus. Kalau kita tidak demikian, kita akan membuat hati Tuhan menjadi sedih. Nah, adik-adik, Kak Hana juga ada satu kisah yang diceritakan di Alkitab mengenai bangsa-bangsa Israel, di mana bangsa-bangsa ini membuat patung-patung yang terbuat dari emas dan mereka menyembah sujud di hadapan patung-patung itu. Adik-adik, sungguh ya tindakan ini jangan ditiru. Sungguh konyol adik-adik. Seharusnya yang kita sembah adalah Tuhan kita yang hidup, bukan berhala-berhala yang mati. Akhirnya Tuhan murka. Dan melalui kisah inilah adik-adik kita bisa tahu perintah Tuhan yang kedua. Ayo, apa? Kalian bisa tebak? Ya, perintah Tuhan yang kedua adalah jangan membuat patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di atas, di bumi, maupun di dalam air. Adik-adik, perintah Tuhan sudah jelas mengatakan jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Adik-adik, patung yang mereka sembah itu hanyalah patung buatan manusia dan itu tidak diperkenan Tuhan.
Bahkan dalam perintah Tuhan yang kedua, dengan jelas dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita perlu mengenal perintah-perintah Tuhan, juga perlu menjadi anak-anak yang taat. Jangan sampai kita disimpangkan atau dialihkan terhadap perkara-perkara lain yang bukan diri Tuhan, karena itu bisa menggantikan diri Tuhan di dalam diri kita. Karena itu adik-adik, kita perlu dengan yakin dan percaya bahwa hanya Tuhan yang patut kita sembah dan puji. Adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari, berhala itu nggak cuma patung ya. Kita perlu tahu bahwa banyak hal yang menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Karena kasih tahu ya, segala sesuatu yang membuat kita merasa mampu tanpa Tuhan, itu juga adalah berhala. Misalnya kita menganggap, udah deh ada handphone, ngapa-ngapain udah bisa, semuanya serba online, gak perlu doa, gak perlu Tuhan. Adik-adik, ketika kita menganggap sedemikian, itu juga merupakan satu berhala. Bahkan ketika kita menjadi orang yang gak mau berdoa, itu juga adalah berhala. Adik-adik, ternyata banyak ya berhala di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu adik-adik, kita perlu berhati-hati di dalam kehidupan kita. Kita perlu menjadi orang yang baik-baik, bersekutu dengan Tuhan, dengan giat berdoa, dan mengucap syukur atas segala apa yang Tuhan berikan. Karena dengan demikian, kita akan semakin mengenal bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dialah satu-satunya Tuhan kita yang layak untuk kita sembah. Adik-adik, berhala itu membuat Allah cemburu terhadap diri kita. Kenapa ya membuat cemburu? Karena bacakan satu perkataan yang sangat baik. Adik-adik dengarkan dengan baik ya. Tuhanlah yang menjagamu. Tuhanlah yang memberimu kehidupan. Tuhanlah yang mencintaimu. Itulah sebabnya Tuhan sangat marah jika kamu menganggap ada hal, benda, atau orang lain yang bisa menjagamu atau memberimu kehidupan atau yang lebih mencintaimu daripada Tuhan. Adik-adik, sungguh Kak Hana terkesan ya melalui cerita sidang anak-anak yang Kak Hana bawakan. Kiranya adik-adik pun juga demikian. Kita makin melihat dan tahu bahwa satu-satunya yang begitu mengasihi kita hingga kita diselamatkan dari dosa-dosa hanyalah Tuhan Yesus. Selain Dia, itu semua adalah berhala. Karena itu adik-adik, dari kecil kita baik-baik, perlu mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Cerita Kak Hana sampai di sini. Semoga cerita hari ini menjadi berkat bagi adik-adik juga bagi Kak Hana. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan ceritanya dengan baik dan cermat. Sebentar lagi akan disimpulkan oleh Kak Ica. Adik-adik, baik-baik di rumah ya. Dadah. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ica. Tadi sudah mendengarkan cerita dari Kak Hana kan? Gimana? Kalian pasti bisa menyimak dengan baik kan? Sekarang Kak Ica akan mengajak adik-adik untuk hafalan ayat bersama ya. Ayat hafalannya ada di Keluaran pasal 20 ayat 4a sampai 5a. Keluaran pasal 20 ayat 4a sampai 5a. Ayatnya berisi, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Kakak ulang sekali lagi ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Puji Tuhan, adik-adik bisa menghafalkan ayat ini bareng papa mama atau bareng saudara-saudara adik-adik ya. Sekarang Kak Ica akan berdoa buat adik-adik. Adik-adik juga berdoa sama-sama Kak Ica ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita ambil sikap yang tepat. Kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus
Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas cerita pada hari ini. Terima kasih kami boleh belajar bagaimana Tuhan Yesus, perintah yang kedua, Tuhan, bahwa kami tidak boleh membuat atau menyembah terhadap berhala. Tuhan, berkati setiap adik-adik, biarlah firman pada hari ini juga boleh tertanam di dalam hati setiap adik-adik. Berkati penghidupan adik-adik setiap harinya Tuhan, sekolah mereka, kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, sampai di sini sidang anak-anak kita ya. Sampai jumpa di sidang anak-anak minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.